Indonesia memang dikenal sebagai salah satu negara yang paling berakam di dunia. Bukan hanya kaya akan alam, tapi juga kaya akan budaya, tradisi, dan kebiasaan sehari-hari. Dengan lebih dari 17.000 pulau dan ratusan suku bangsa, tidak heran kalau kehidupan masyarakatnya sangat berwarna. Menurut data sensus, Indonesia memiliki lebih dari 1.300 kelompok etnis dengan budaya yang berbeda-beda. Dan dari keberagaman itulah, lahir berbagai kebiasaan unik yang mungkin tidak ditemukan di negara lain. Yang menarik, beberapa kebiasaan itu seringkali membuat orang asing kaget ketika pertama kali datang ke Indonesia. Ada yang mereka anggap menarik, ada yang mereka anggap aneh, bahkan ada juga yang justru membuat mereka kagum. Nah, di video kali ini, kita akan membahas 9 kebiasaan orang Indonesia yang dianggap unik oleh orang asing. Sekarang, kita mulai dari yang pertama. Mandi 2 kali sehari. Bagi sebagian besar orang Indonesia, mandi 2 kali sehari adalah hal yang sangat normal. Biasanya dilakukan pagi sebelum beraktivitas dan sore atau malam setelah seharian beraktivitas. Bahkan ada juga yang merasa tidak nyaman jika hanya mandi sekali dalam sehari. Hal ini sebenarnya sangat dipengaruhi oleh iklim Indonesia yang tropis. Cuaca yang panas dan lembab membuat tubuh lebih mudah berkeringat. Belum lagi aktivitas di luar rumah yang sering membuat tubuh terasa lengket dan gerah. Karena itu, mandi menjadi cara paling sederhana untuk membuat tubuh kembali segar. Namun bagi sebagian orang asing, terutama dari negara beriklim dingin, kebiasaan ini terasa cukup mengejutkan. Di beberapa negara Eropa atau Amerika, banyak orang yang hanya mandi sekali sehari. Bahkan ada yang mandi 2 atau 3 hari sekali. Bukan karena malas, tetapi karena cuaca di sana jauh lebih dingin, sehingga tubuh tidak mudah berkeringat. Bayangkan jika kebiasaan itu diterapkan di Indonesia, mungkin baru siang hari saja sudah terasa tidak nyaman. Itulah sebabnya mandi 2 kali sehari menjadi kebiasaan yang sangat melekat dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Lanjut ke kebiasaan berikutnya, yang sering membuat orang asing heran adalah nyeker atau berjalan tanpa alas kaki. Di beberapa daerah pedesaan di Indonesia, hal ini masih sering terlihat. Anak-anak bermain di halaman rumah tanpa sandal, orang dewasa berjalan di jalan kecil kampung tanpa sepatu, bahkan ada yang pergi ke sawah atau kebun dengan kaki telanjang. Bagi masyarakat setempat, hal ini bukan sesuatu yang aneh, justru terasa lebih bebas dan nyaman. Namun bagi orang asing, terutama dari negara yang sangat memperhatikan kebersihan jalanan, berjalan tanpa alas kaki di luar rumah bisa dianggap cukup mengejutkan. Di banyak negara maju, orang jarang sekali berjalan tanpa alas kaki di luar rumah, karena khawatir dengan kebersihan atau keamanan. Sementara di Indonesia, terutama di desa-desa, hal ini masih menjadi pemandangan yang sangat biasa. Kalau pernah berjalan di kota-kota besar di Indonesia, kita pasti sering melihat pedagang kaki lima berjualan di trotoar. Mulai dari makanan, minuman, pakaian, sampai berbagai barang kebutuhan sehari-hari. Trotoar yang seharusnya digunakan untuk pejalan kaki, seringkali berubah menjadi tempat berjualan yang ramai. Fenomena ini cukup unik. Di satu sisi, pedagang kaki lima menjadi bagian dari kehidupan kota yang sangat khas. Mereka menyediakan makanan murah dan cepat bagi masyarakat. Namun di sisi lain, bagi orang asing yang terbiasa dengan trotoar yang rapi dan bebas dari aktivitas perdagangan, pemandangan ini bisa terasa cukup aneh. Meski begitu, banyak wisatawan yang justru tertarik mencoba makanan dari pedagang kaki lima karena dianggap lebih autentik dan khas Indonesia. Sayangnya, tidak semua kebiasaan yang dianggap unik itu bersifat positif. Salah satu hal yang sering membuat orang asing terkejut adalah masalah sampah di ruang publik. Di beberapa kota, masih sering terlihat sampah di pinggir jalan, selokan, bahkan di sungai. Hal ini tentu bukan sesuatu yang membanggakan. Bagi banyak negara yang sudah memiliki sistem pengelolaan sampah yang sangat disiplin, pemandangan ini terasa cukup mengejutkan. Namun dalam beberapa tahun terakhir, kesadaran masyarakat Indonesia tentang pentingnya menjaga lingkungan mulai meningkat. Semakin banyak gerakan sosial yang mengajak masyarakat untuk tidak membuang sampah sembarangan. Karena pada akhirnya, kebersihan lingkungan adalah tanggung jawab kita bersama. Kalau kamu pernah melihat lalu lintas di kota besar Indonesia, pasti ada satu pemandangan yang cukup khas. Orang menyeberang jalan,
meskipun tidak ada zebra cross. Bahkan kadang dilakukan di tengah arus kendaraan yang cukup padat. Bagi orang Indonesia, ini mungkin sudah menjadi hal yang biasa. Banyak orang merasa sudah cukup terbiasa membaca situasi lalu lintas. Namun bagi wisatawan asing, kebiasaan ini seringkali membuat mereka tegang sekaligus heran. Di banyak negara, menyeberang jalan hanya dilakukan di tempat yang sudah ditentukan, karena selain soal keselamatan, ada juga aturan hukum yang mengaturnya. Inilah salah satu fenomena yang benar-benar khas Indonesia. Ketika hujan tiba di kota-kota besar, sering muncul orang-orang yang menawarkan jasa ojek payung. Mereka akan memayungi orang yang tidak membawa payung, biasanya dari pinggir jalan menuju gedung, halte, atau tempat tujuan. Dengan bayaran yang tidak seberapa, seseorang bisa berjalan tanpa harus kehujanan. Bagi sebagian orang, mungkin ini terlihat sederhana. Tapi bagi orang asing, konsep ojek payung seringkali terasa sangat unik. Ini menunjukkan bagaimana masyarakat Indonesia bisa sangat kreatif dalam mencari peluang ekonomi, bahkan dari situasi yang sederhana. Kalau bicara soal musik yang benar-benar khas Indonesia, salah satu yang paling terkenal tentu saja dangdut. Musik ini memiliki perpaduan pengaruh dari Melayu, India, dan Arab. Irama gendangnya yang khas membuat banyak orang sulit untuk tidak ikut bergoyang. Dangdut bukan sekedar musik. Di banyak daerah, dangdut sudah menjadi bagian dari pesta rakyat, pernikahan, hingga berbagai acara hiburan. Bagi orang asing, suasana pesta dangdut seringkali terasa sangat meriah, apalagi ketika semua orang ikut bernyanyi dan menari bersama. Sayangnya, ada juga kebiasaan yang dianggap unik namun sebenarnya cukup memprihatinkan. Salah satunya adalah tawuran antar kelompok remaja. Fenomena ini kadang muncul di beberapa daerah, terutama di kota besar. Biasanya dipicu oleh hal-hal sepele seperti saling ejek atau persaingan antar kelompok. Bagi banyak orang asing, fenomena ini terasa cukup membingungkan, karena konflik kecil bisa berkembang menjadi perkelahian besar. Namun kabar baiknya, berbagai upaya terus dilakukan untuk mengurangi kejadian seperti ini, melalui pendidikan, kegiatan positif, dan pembinaan generasi muda. Kebiasaan terakhir yang sering membuat orang asing penasaran adalah tradisi minum jamu. Sejak dulu, masyarakat Indonesia sudah mengenal berbagai ramuan herbal dari tumbuhan alami, mulai dari kunyit, jahe, temulawak, hingga berbagai tanaman obat lainnya. Jamu biasanya digunakan untuk menjaga kesehatan, meningkatkan stamina, atau membantu mengatasi berbagai keluhan tubuh. Tradisi ini sudah diwariskan secara turun-temurun selama ratusan tahun. Menariknya, dalam beberapa tahun terakhir, minuman herbal seperti jamu mulai kembali populer. Bahkan banyak orang di berbagai negara mulai tertarik dengan konsep pengobatan alami berbasis tanaman. Itulah tadi 9 kebiasaan orang Indonesia yang dianggap unik oleh orang asing. Sebagian mungkin terasa biasa bagi kita, sebagian lagi mungkin memang perlu kita perbaiki. Namun dari semua itu, satu hal yang jelas, Indonesia adalah negara yang sangat kaya akan budaya dan kebiasaan yang berbeda-beda. Dan justru dari perbedaan itulah kita bisa belajar banyak hal tentang kehidupan. Sekarang giliran kalian. Menurut kalian, kebiasaan orang Indonesia apa lagi yang sering membuat orang asing heran? Tulis pendapat kalian di kolom komentar.